Nah, alhamdulillah dari 10 daftar itu saya mendapatkan 4 beasiswa waktu itu. Alhamdulillah, 2 di Singapura, 1 di Inggris di London, 1 lagi di Qatar gitu. Nah, menariknya 2 kampus yang menerima saya untuk beasiswa penuh S2 gitu ya, itu adalah 2 kampus yang dulu menolak saya waktu S1. Saya udah lewatin proses untuk seleksinya, tapi ya qadarullah, Allah bilang saya nggak dapat beasiswa itu. Saya nggak dapat beasiswa itu. Nothing tulus, Bismillah, kita do the best gitu. Saya coba mendaftar, meng-apply gitu ya, dan di awal tuh ada 1000 applicants, kemudian dari 1000 disaring jadi 100, 100 jadi 50, 50 jadi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan juga produktif. Untuk kali ini di segmen Refresh Your Mind, saya akan membahas tentang 3P. Jadi 3P ini adalah salah satu topik yang pernah saya tulis dulu di buku saya yang berjudul Notes from Qatar sewaktu saya S2 di Qatar. Jadi alhamdulillah waktu itu saya S1 dari Malaysia, lalu kemudian lanjut S2 ke Qatar, ambil jurusan Islamic Finance, keuangan syariah, dan di situ saya banyak mendapatkan pengalaman dan mendapatkan banyak inspirasi, sehingga saya tuliskan di buku saya berjudul Notes from Qatar. Di sesi yang pertama hari ini saya akan bahas tentang P yang pertama, yaitu adalah positif. Nah, positif ini salah satu hal yang paling penting yang harus kita miliki jika kita ingin meraih kesuksesan. Karena everything starts with your mind. Sama seperti the first time that you have to fix, it's all about mindset gitu. Jadi saat kita punya mindset yang benar, saat kita punya mindset yang selalu positif, maka insya Allah hasilnya pun akan positif. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah juga berfirman, aku seperti apa yang hambaku sangkakan kepadaku. Jika dia berpikir buruk tentangku, maka itu yang dia dapat. Jika dia berpikir baik tentangku, maka itu yang dia dapat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan pikiran yang positif itu bisa merubah apapun yang kita inginkan. Mungkin teman-teman pernah nggak merasa gini, ingin sesuatu, berpikir positif, kemudian tentu bekerja juga ya untuk meraih mimpinya, lalu kejadian gitu. Nah, itu adalah konsep kekuatan pikiran. Nah, jadi memang the power of positive thinking itu real gitu. Dulu kalau saya boleh cerita, saya memang punya cita-cita ingin mendapatkan beasiswa waktu saya masih berada di bangku SMA. Jadi saya dulu SMA di Man Insan Cendekia Serpong. Kemudian memang saya udah punya cita-cita, saya pengen deh kalau misalkan nanti S1 gitu ya, saya pengen dapat beasiswa gitu. Nah, pikiran itu terus saya tanamkan di otak saya. Sampai akhirnya semua hal, semua effort, semua usaha yang saya lakukan ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Lalu saya coba untuk mendaftar di beberapa kampus. Saya ingat waktu itu saya daftar di 3 universitas dan semuanya di luar negeri. Saya waktu itu memang tidak mendaftar di dalam negeri karena saya segitu yakinnya dan segitu positifnya bahwa saya bisa dapat beasiswa. Dan memang yang menanamkan nilai-nilai positif itu adalah ayah saya. Ayah saya selalu meyakinkan bahwa ayo, kamu bisa, ayo kita harus sama-sama berpikir positif bahwa asal bisa dapat beasiswa. Akhirnya ya udah, saya waktu itu ada 3 kampus yang saya daftar dan saya masih ingat sampai sekarang, 2 di Singapura dan 1 di Malaysia. 2 di Singapura nih ya mungkin pasti teman-teman udah tahu lah, 2 out of the best universities in the world. Saya udah lewatin proses untuk seleksinya, tapi ya qadarullah, Allah bilang saya nggak dapat beasiswa itu. Saya nggak dapat beasiswa itu. Dibilang sedih banget dulu, sedih banget tuh, dan hampir nggak ada peluang untuk saya bisa kuliah waktu itu. Jadi waktu itu hopeless, hampir saya nggak lanjut S1 kayaknya. Tapi tiba-tiba karena memang selalu berpikiran positif, akhirnya ada aja peluang. Saya dapat informasi bahwa ada satu universitas di Malaysia, yaitu University of Technology Petronas di Malaysia. Mereka membuka pendaftaran untuk beasiswa. Dan katanya hanya 7 orang yang diterima gitu. Nothing tulus, Bismillah, kita do the best gitu.
Saya coba mendaftar, meng-apply gitu ya. Dan di awal tuh ada 1000 applicants, kemudian dari 1000 disaring jadi 100, 100 jadi 50, 50 jadi 7. Dan alhamdulillah akhirnya saya diterima tuh di situ di University of Technology Petronas. Nah, sama halnya juga waktu saya mendaftar di S2. Nah, ini S2 juga menarik ya. Dulu ceritanya adalah saya mendaftar selalu dari Malaysia. Saya daftar ke 10 universitas untuk S2. Jadi kalau dilihat waktu S1 kan saya daftar 3 kepilih 1. Jadi kan probability-nya 33,3%. Nah, di S2 ini saya coba daftar 10. Nah, alhamdulillah dari 10 daftar itu saya mendapatkan 4 beasiswa waktu itu. Alhamdulillah. 2 di Singapura, 1 di Inggris di London, 1 lagi di Qatar gitu. Nah, menariknya 2 kampus yang menerima saya untuk beasiswa penuh S2 gitu ya, itu adalah 2 kampus yang dulu menolak saya waktu S1 gitu. Seru banget gitu bahwa ternyata ya itu tadi Allah selalu memberikan cerita gitu ya, bahwa kegagalan kita di masa lalu bukan berarti kita akan gagal terus. Toh terbukti waktu saya daftar S1, saya daftar di 2 universitas di Singapura tersebut dan saya ditolak untuk mendapat beasiswa. Tapi ternyata waktu S2 justru saya ditawarkan dan saya mendapat beasiswa penuh di 2 universitas terbaik di Singapura tersebut. Tapi ya saya memilih Qatar gitu, karena ya memang saya sangat interested dengan keuangan, terutama dengan keuangan syariah, dan Qatar adalah salah satu negara terbaik untuk bisa belajar tentang Islamic Finance atau keuangan syariah. Dan alhamdulillah akhirnya S2 saya mendapatkan beasiswa penuh dari Raja Qatar, His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani gitu. Nah, saya selalu menganggap bahwa ini adalah buah dari pikiran positif yang selalu saya tanamkan. Karena berpikiran positif itu menyehatkan. Nah, makanya teman-teman, ayo mulai dari sekarang kita coba untuk selalu berpikir positif apapun yang terjadi. Yang namanya masalah itu nggak diundang pun akan datang dengan sendirinya. Maka yang terpenting bagaimana respons kita menghadapi masalah itu. Saat kita mampu untuk berpikir positif, saat kita mampu untuk berkata-kata yang positif, maka itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita dan insya Allah hasilnya pun akan positif. Jangan lupa untuk subscribe, likes, comments, dan juga share kepada orang-orang tersayang. Dan jangan lupa nonton terus YouTube channel Muhammad Asep. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.